Kenapa? Penyuluhan teknik. Materi yang berjudul menyerah yang semuanya harus ditopang oleh dalam prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode Penyuluhan Agama Islam sebagai tugas mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam. Baik, mari kita mulai dari pemahaman dasar tentang penyuluhan agama Islam. Penyuluhan agama Islam di masa kini memang peran yang sangat penting. Mereka hadir untuk memperbaiki akhlak, moral, dan perilaku masyarakat, membimbing umat agar kembali ke jalan yang lurus, serta menguatkan mereka yang sudah beriman. Namun, tentu saja tugas ini tidak mudah. Penyuluh agama menghadapi tantangan-tantangan besar, mulai dari membangun kepercayaan, menjaga motivasi, hingga mempertahankan kesungguhan dalam berdakwah. Diperlukan kesabaran, ketekunan, semangat pantang menyerah, yang semuanya harus ditopang oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, oleh karena itu, untuk menjalankan tugas tersebut, kita perlu metode yang tepat. Salah satunya metode yang paling umum adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian materi secara lisan oleh penyuluh atau guru kepada audiensnya. Dalam praktiknya, penyuluh juga bisa menggunakan alat bantu seperti gambar, peta, atau bahkan benda tiruan agar materinya mudah dipahami. Metode ini sangat cocok digunakan untuk penyuluh agama Islam, terutama bagi penyuluh ingin menjelaskan konsep atau ajaran secara sistematis dan terstruktur. Lalu apa saja kelebihan dari metode ini? Beberapa keunggulan metode ceramah antara lain: yang pertama, praktis. Dari sisi persiapan tidak butuh banyak alat atau waktu persiapan. Yang kedua, efisiensi dari waktu dan biaya. Yang ketiga, bisa menyampaikan banyak materi dalam waktu yang singkat. Selain itu, metode ini juga memotivasi penyuluh untuk menguasai materi, memudahkan kontrol terhadap audiens, dan memberikan ilmu secara langsung tanpa peserta harus banyak persiapan sebelumnya. Namun, penyuluhan agama tidak selalu satu arah. Ada kalanya proses interaksi dua arah. Disinilah metode diskusi berperan. Metode diskusi adalah cara penyuluhan yang melibatkan dialog aktif antar peserta. Mereka berdiskusi tentang satu topik tertentu dengan tujuan mencapai pemahaman atau keputusan bersama. Metode ini sangat efektif untuk mengajak audiens berpikir kritis, berdialog, dan menyampaikan pendapat secara terbuka, sehingga nilai-nilai keislaman bisa menjadi meresap melalui pengalaman kolektif. Selain ceramah dan diskusi, ada juga metode lain yang bersifat profesional, yaitu metode konsultasi. Metode ini juga melibatkan interaksi langsung antara konselor dan klien, baik individu maupun kelompok. Biasanya digunakan ketika seorang menghadapi persoalan spiritual, moral, ataupun kehidupan sehari-hari dan ingin mencapai solusi berdasarkan ajaran Islam. Dalam metode ini ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, persiapan. Konselor perlu mengumpulkan informasi mengenai latar belakang dan permasalahan klien. Konselor juga wajib memahami ajaran Islam yang relevan agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Kedua, proses konsultasi. Konsultasi dibuka dengan salam dan penghormatan sesuai etika Islam. Kemudian, konselor membantu klien dalam merumuskan masalah dan bersama-sama mencari solusi. Setelah itu, dilakukan evaluasi pemberian rekomendasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pendekatan holistik.
Konselor tidak hanya melihat masalah dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi psikologis dan sosial. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan menjadi lebih menyeluruh dan menyentuh semua aspek kehidupan klien. Yang keempat, etika dan moralitas. Kerahasiaan klien harus dijaga. Konselor juga wajib bersikap jujur, amanah, dan memberikan nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kelima, tindak lanjut. Setelah konsultasi, konselor juga melakukan pemantauan untuk melihat sejauh mana klien mampu menerapkan solusi yang disepakati bersama. Demikian pemaparan saya mengenai metode penyuluhan agama Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami pendekatan yang tepat dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.